Sundin dalawa. Mga freak. Pasensya na po, pasensya na po. Itlog mo! Halo guys, kembali lagi bersama saya The One and Only di channel X Kartap yang selalu menyajikan alur cerita film yang mantap-mantap dan nontonnya harus sambil kutap-ketap. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Kodal Weather 2019 Filipina punya nih guys. Jadi film ini mengisahkan seorang wanita panggilan yang memiliki kehidupan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria panggilan yang masih newbie dalam pekerjaan tersebut. Hingga mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Yang awalnya hanya untuk pelampiasan saja, ternyata lama-lama mereka merasakan benih-benih cinta tumbuh. Oke, agar tidak banyak ngucuprus di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 3, 2, 1, cerot, 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 ngabacot. Di awal kisah, kita akan diperkenalkan dengan wanita cantik bernama Adela, dan kisah pun akan berfokus padanya. Adela ini sudah 9 tahun berprofesi sebagai wanita panggilan di ibu kota. Berbagai jenis burung klien sudah dia rasakan, dari mulai yang panjang, pendek, buntet, nyerod, sampai yang hanya terlihat helmnya saja. Setiap Adela melayani klien-kliennya, dirinya selalu menggonta-ganti namanya dan tak pernah sekalipun dirinya menyebutkan nama aslinya. Suatu ketika, Adela melayani seorang pria berbadan besar yang punduknya hidung di sebuah losmen murah. Ketika itu juga Adela mendengar suara kiak-kiak dari kamar sebelahnya. Kemudian setelah memberikan servisnya, Adela protes terhadap pelanggannya yang tidak membayar sesuai dengan tarifnya. Pria itu beralasan kalau dirinya tidak mau memberikan tarif yang sesuai karena Adela sudah sering mendapatkan uang lebih darinya. Adela pun langsung bergegas pulang, namun dirinya malah mampir terlebih dahulu ke kamar sebelah dan mencoba merayu pria di kamar tersebut agar mendapatkan uang tambahan, hingga Adela pun nekat untuk memeriksa dompet pria itu. Namun saat Adela melihat isi dompet pria tersebut, isinya sangat mengkhawatirkan. Karena di dompet pria tersebut yang tersisa hanya bau-bau kemiskinan ya guys ya, alias kosong melompong. Dan ternyata pria itu juga merupakan pria panggilan yang baru mencoba peruntungan dengan profesi tersebut. Dan hari itu juga hari pertamanya dirinya mendapatkan pelanggan. Pria tersebut bernama Ram, tapi tidak pakai kawat ya guys ya. Lalu Ram mencoba mengejar Adela keluar losmen dan berharap bisa mendapatkan ilmu pelayanan tubuh dari sang senior secara langsung. Awalnya Adela menolak, namun Ram tidak mudah putus asa. Hingga Ram terus mengejar Adela sampai ke minimarket Simamart. Ano nga ba yung pangalan mo? Sarah, Angel, Micah. Di sana Ram pun menceritakan kenapa dirinya bisa terjerumus ke lubang hitam ibu kota. Ternyata awalnya Ram berencana ingin menjadi pelaut agar seperti Popeye. Namun uang yang sudah Ram setorkan justru malah dibawa kabur oleh calonnya. Karena Ram tidak ingin mengecewakan orang tuanya, akhirnya Ram pergi ke luar negeri dan berpura-pura menjadi pelaut. Singkat cerita, terlihat Adela sedang berada di apartemennya. Adela iseng-iseng mengecek history chatnya dengan seorang pria yang bernama Dr. Yan. Di mana kontak Dr. Yan itu ternyata sudah tidak aktif sejak 3 bulan yang lalu. Terlihat Adela sepertinya sudah menaruh hati kepada pelanggannya tersebut, namun tak berbalas ya guys ya. Tak lama kemudian wajah Adela pun terlihat sumringah kembali tatkala ada chat masuk dari seorang pelanggan yang bernama Doci yang memesan servis darinya. Adela pun berharap kalau Doci itu adalah Dr. Yan, pelanggan terbaiknya. Lalu Adela pun pergi ke hotel untuk menemui pelanggannya tadi. Namun ternyata pelanggan itu bukanlah orang yang dirinya harapkan. Dan Adela bersedih ketika mengetahui kalau itu bukanlah Dr. Yan. Tanpa pikir panjang, Adela pun pergi ke tempat biasa dirinya nongkrong untuk mencari pelampiasan. Tak lama kemudian datanglah si Mamih dan membawakan seorang pria untuk Adela. Dan ternyata pria tersebut adalah Ram. Hingga akhirnya Adela pun memakai jasa Ram sebagai Kodal Weather untuk berpelukan selama 1 jam. Jika Ram tidak terpancing birahonya, maka Adela akan membayarnya 1000 peso.
Di sana Ram malah mencoba untuk meluluhkan hati Adela agar mau menjadi gurunya. Dan Ram juga berharap bisa berbagi apartemen dengan Adela, mengingat dirinya belum memiliki tempat tinggal saat itu. Bakit? Ayaw mo ba ng Cristiano? Anong boses ba ni Lord? Tak terasa 1 jam pun telah berlalu dan pekerjaan menjadi partner pelukan pun sudah selesai. Lalu Ram akhirnya berhasil melewati tantangan dari Adela dan Ram akhirnya mendapatkan bayaran. Adela juga bersedia mengajari Ram dan dia juga mengizinkan Ram untuk tinggal satu apartemen dengan Adela. Oleh karena itu, Adela juga berharap kepada Ram agar dirinya bisa menjadi kuddle weather yang simbiosis mutualisme satu sama lain. Scene pun berlanjut ketika mereka berdua sudah tinggal bersama di apartemen dan biasanya orang ketiganya setan ya guys ya. Adela membuat sebuah peraturan yang harus Ram patuhi di apartemennya itu dan semua tagihan-tagihan menyangkut apartemen akan mereka tanggung bersama. Lalu Adela pun mulai memberikan tips-tips ampuh agar Ram tetap eksis di industri jasa pajak tersebut ya guys ya. Mulai dari sering gonta-ganti nama, menentukan tarif, dan melakukan cek kesehatan secara rutin ke dukun terdekat. Sampai akhirnya mereka pun terlihat semakin akrab sebagai teman serumah sekaligus partner berpelukan. Flowers for you. Hingga di suatu malam mereka berdua pun pergi ke sebuah hotel untuk menunggu kliennya masing-masing. Tak lama kemudian Ram dihampiri oleh 2 wanita parubaya untuk mengajaknya check-in di lantai atas. Sedangkan Adela masih tetap stay menunggu tuan berkantong tebalnya datang. Namun Adela malah dikagetkan dengan kedatangan satu keluarga utuh ke hotel tersebut yang salah satunya sangat Adela kenali. Dan ternyata orang itu adalah Dr. Yan yang selama ini Adela nanti-nanti kehadirannya. Lalu Dr. Yan terlihat menghampiri Adela. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya mereka sudah memiliki rencana untuk hidup bersama. Namun apalah daya, Dr. Yan itu hanyalah seekor buaya darat yang hobinya tebar janji sana-sini tanpa bukti yang nyata ya guys ya. Setelah pertemuan itu kemudian Adela langsung mendatangi kamar pelanggannya. Yang ternyata pelanggannya itu adalah seorang kakek tua berkursi roda. Karena keadaan hati Adela sedang bad mood setelah pertemuannya dengan Dr. Yan tadi, lantas Adela pun memilih untuk pergi dan meninggalkan kakek tua itu sendirian ya guys ya. Terlihat Adela pergi ke tempat di mana biasa dirinya nongki. Tak lama dari situ datanglah Ram yang baru saja selesai bekerja. Terlihat Ram di sana membawakan buket bunga mawar plus uang komisi serta coklat burayot kesukaan Adela. Adela dengan wajah kusutnya berkata bahwa dirinya baru saja bertemu dengan seorang pria yang telah menipunya. Kemudian obrolan pun berlanjut di balkon apartemen, di mana Adela di sana berniat akan berhenti dari profesinya saat itu. Adela beralasan kalau dirinya sudah tidak memiliki gairah lagi dengan pekerjaan tersebut. Besoknya Ram melihat Adela yang sedang mengobrol dengan si Mami perihal dirinya yang akan berhenti bekerja dan ingin beralih profesi dagang seblak saja. Saat Ram menyentuh Adela, Ram kaget dengan suhu badan Adela yang hareeng. Kemudian Ram mengajak Adela pulang untuk beristirahat dan minum obat. Lantas saat itu Adela merasa kalau selama ini Ram sudah peduli dan sangat perhatian terhadapnya. Hingga Adela pun luluh dan mengajak teman seapartemennya itu untuk ritual badu blangpak tung ting tungger ya guys ya. Namun sialnya terkendala oleh datangnya panggilan ke ponsel Ram dari kliennya yang siap memasang tarif yang mahal. Hingga akhirnya Ram pun terbangun untuk menanggapi pesan dari pelanggannya tersebut. Di sana Ram menjelaskan kepada Adela dan kemudian Ram pergi untuk memberikan servis yang memuaskan untuk pelanggannya. Sementara Adela hanya bisa menekuk wajahnya dan memeluk erat gugulingnya. Adela pun kemudian bangun dari ranjangnya dan melihat ponselnya. Di sana Adela yang semakin serius untuk berhenti dari profesi ilegalnya, lantas menghapus semua data yang berhubungan dengan image wanita panggilannya. Dan Adela juga terlihat mengemasi semua barang-barangnya, karena dirinya merasa tak akan sanggup untuk membayar sewa, mengingat sekarang dirinya tidak memiliki pekerjaan. Namun tiba-tiba Dr. Yan datang ke apartemen Adela. Tujuan pria itu menemui Adela bukan hanya untuk minta maaf saja, melainkan untuk mengajak Adela ritual goyang dompet lagi dengannya.
Setelah goyang dompet, mereka selesai, datanglah Ram ke apartemen tersebut. Di sana juga Ram bertemu dengan Dr. Ian yang masih saja memperlakukan Adela layaknya wanita bayaran. Setelah Adela bangun, lantas Dr. Ian pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Uang yang Dr. Ian berikan sebagai bayaran kepada Adela dilempar atau disawerin dari atas balkon apartemen oleh Adela. Seakan dirinya tidak membutuhkan balas jasa dari buaya darat itu ya guys ya. Paginya Ram pamit untuk mencari nafkah kepada Adela. Namun di sana Adela mengatakan kalau dirinya merasa kecewa terhadap Ram karena Adela menginginkan Ram juga berhenti dari profesinya itu seperti yang Adela lakukan. Namun Ram beralasan bahwa dirinya menjalani profesinya itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berdua. Singkat cerita, saat Ram sedang di kapal pesiar menemani pelanggannya, dirinya mulai tersadar bahwa dirinya tidak bisa kalau harus terus-terusan sebagai pria panggilan. Lalu Ram meminta kepada tante-tante parubaya pelanggan setianya itu untuk menurunkannya di dermaga terdekat. Tak lama kemudian notifikasi berbunyi di ponselnya dan dirinya mendapatkan undangan pertemuan dari nomor yang tidak dikenal di losmen murah tempo hari. Perasaan Ram ternyata tepat, di mana orang di balik nomor tak dikenal itu adalah Adela. Sepasang insan itu pun akhirnya kembali bertemu di losmen murah tempat mereka pertama kali jumpa. Kemudian di sana Ram mengungkapkan keinginannya untuk selalu bersama Adela, dan ternyata perasaan itu juga yang Adela rasakan di hatinya. Adela juga mengajak Ram untuk memulai hidup yang baru dan mewujudkan mimpi-mimpinya bersama, dan film pun tamit. Nah, gimana guys filmnya? Lumayan lah ya. Oke, itu tadi alur film Cuddle Weather 2019. Saya Xkartab undur taker dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video, amigos. Permios.